Assalamualaikum. Melengkapi video Power System seri sebelumnya, video part 2.1b ini membahas kendala atau constraint. Silakan klik subscribe jika ingin selalu mendapatkan update, atau juga berpartisipasi dengan klik like, share, atau komen agar channel ini berkembang. Kendala-kendala utama yang perlu diatasi. 1. Kendala dengan proses industrial. 2. Kendala dengan proses electrical. 3. Kendala dengan karakteristik utilitas. 4. Kendala dengan keadaan cuaca dan geografis lokasi. 5. Kendala dengan komplain terhadap standar. Kendala dengan proses industrial. Terlepas dari kebutuhan akan level yang tinggi untuk kontinuitas catu daya pada proses industri tertentu, timbul kendala-kendala sebagai berikut. Catu daya untuk starting motor yang sangat besar yang menggerakkan penghancur, penggiling, kipas, pompa, dan ban berjalan yang merupakan penyebab utama dari tegangan drop saat start. Catu daya ke tungku busur. Busur sering tidak stabil yang menyebabkan kejadian singkat tetapi berulang, menyebabkan tegangan drop tidak seimbang, menghasilkan flicker, dan bisa menciptakan harmonik. Catu daya ke perangkat elektronik kapasitas tinggi seperti rectifier, thyristor, dan lain-lain yang menciptakan gelombang tegangan utama terdeformasi atau harmonik di jaringan dan menurunkan faktor daya. Ini adalah kasus untuk port lines, tungku listrik, induksi, dan penggerak kecepatan variabel. Selain itu, beberapa proses industri mencemari lingkungan karena memproduksi zat seperti debu, gas yang terkadang korosif dan bisa membuat macetnya mekanisme atau menurunkan kinerja perangkat listrik, misalnya kekuatan dieelektrik, atau bahkan menyebabkan ledakan dengan timbulnya busur listrik. 2. Kendala dengan proses electrical. Selama analisis, perlu untuk mempertimbangkan berbagai kondisi elektroteknik agar semua jaringan listrik memenuhi keadaan tertentu. Pembatasan arus hubung singkat dan durasinya. Men-start atau men-start kembali motor besar tanpa penurunan tegangan yang berlebihan. Stabilitas alternator setelah terjadinya gangguan. 3. Kendala dengan karakteristik utilitas. Batasan yang dikenakan oleh utilitas jaringan distribusi tenaga listrik seperti kapasitas hubung singkat. Kapasitas hubung singkat dari jaringan hulu yang memasok jaringan swasta adalah elemen yang menentukan ketika memilih struktur jaringan distribusi swasta, beban maksimum, beban tertentu yang sensitif terhadap tegangan turun. Sistem pembumian utilitas. Jenis sistem pembumian yang sama seperti digunakan oleh utilitas sering digunakan untuk jaringan swasta, tetapi terkadang tidak kompatibel dengan beban tertentu. Di kasus seperti itu, perlu dibuat sistem terpisah untuk jenis perlindungan listrik untuk gangguan fase ke tanah, metode operasi jaringan khusus, pelacakan gangguan, dan atau pembebasan gangguan oleh personel operasi dalam hal sistem netral terisolasi. Fenomena drop tegangan, sesaat maupun substansial, baik satu fasa maupun tiga fasa. Fenomena ini dapat mengakibatkan gangguan atau bahkan produksi shutdown, menyebabkan kesalahan operasi, hilangnya data pada sistem komputer proses industrial yaitu komputer pusat PLC, hilangnya data pada sistem pengendalian manajemen, serta kesalahan perhitungan ilmiah, menyebabkan kerusakan mekanis motor, misalnya kopling motor yang digerakkan mesin karena proses restart saat motor belum berhenti sempurna yang dapat menimbulkan arus sangat tinggi dan tegangan elektrodinamik yang berlebihan. Tegangan lebih dari sumber eksternal, petir, khususnya sambaran petir. Ada sambaran petir langsung, ada sambaran petir tidak langsung, atau induksi. Nilai dan kualitas tegangan catu. Level tegangan catu ditentukan sampai batas tegangan tertentu pada organisasi jaringan swasta. Jika catu daya adalah tegangan tinggi, mungkin bermanfaat untuk menggunakan level tegangan tersebut untuk pembangkit utama sistem distribusi. Kualitas tegangan catu. Berbagai fluktuasi tegangan mungkin mengganggu atau bahkan mencegah peralatan produksi beroperasi. Gambar berikut ini menunjukkan beberapa contoh fluktuasi tegangan, penyebab, akibat, serta solusi perbaikannya.
Contoh 1, fluktuasi tegangan beberapa persen saja dengan durasi pendek. Contoh 2, fluktuasi tegangan 5-25% dengan durasi pendek ke beberapa puluh detik. Contoh 3, fluktuasi tegangan 5-25% tetapi dengan durasi yang lebih panjang sampai 1 jam. Contoh 4, fluktuasi tegangan 100% dengan durasi relatif pendek. 4. Kendala dengan iklim dan geografis. Untuk menentukan spesifikasi yang terbaik untuk peralatan dan perangkat sesuai dengan jenis instalasinya, perlu diketahui sebagai berikut. Suhu harian rata-rata dan maksimum, tingkat kelembapan relatif di suhu maksimum, kecepatan angin maksimum, munculnya embun beku, es, angin berpasir, lingkungan, atmosfer korosif atau risiko ledakan, ketinggian karena akan berpengaruh terhadap penurunan kekuatan isolasi udara, frekuensi sambaran petir di wilayah, kesulitan dalam mendapatkan akses ke situs untuk pengangkutan material dan juga untuk pemeliharaan. 5. Kendala dengan kepatuhan terhadap standar dan praktis lokal. Dalam hal ini sangat penting memahami terhadap standar instalasi switchgear, baik nasional dan atau internasional, regulasi dan aturan yang berlaku khusus untuk kompleks industri, praktis lokal. Terima kasih telah melihat video ini sampai akhir. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum.